Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Baiklah, hari ini kita akan berdiskusi tentang analisa dan evaluasi penerapan pelayanan publik berbasis digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unit Universitas Malikus Saleh. Nah, di sini ada 3 pemateri handal kita. Yang pertama ada Ibu Noviami Trisnayarti. Halo Bu. Halo Pak Zulfan dan semuanya. Halo. Ya, dan kemudian ada Bapak Saryulis Terfiadi. Halo Bapak Saryulis. Ya, halo Pak Julfan. Nah, dan juga kita ada Bapak Muhammad Hafiz. Selamat datang Pak Muhammad Hafiz. Selamat datang, terima kasih Pak Zulfan. Ini Assalamualaikum. dari Medan jauh-jauh ya Pak ya. Ya. Ya, baiklah. Nah, di sini nanti kita ada 3 pembahasan pokok yang akan kita bahas oleh masing-masing pemateri di sini. Yang pertama itu ada website dan database Universitas Malikus Saleh yang akan dibahas oleh Ibu Novi. Yang kedua ada e-learning di Universitas Malikus Saleh yang akan dibahas oleh Bapak Saryulis. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, yang akan dibahas oleh Bapak Muhammad Nafis, yaitu tentang presensi dosen dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikus Saleh. Baiklah, untuk yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Novi. Silahkan Ibu Novi waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih Pak Zulfan dan semuanya. Hari ini kita mau berdiskusi sedikit tentang penerapan pelayanan publik yang berbasis digital di unit kerja kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikus Saleh. Yang pertama, kami sudah menganalisis yaitu tampilan website dari Web Unimal sendiri. Kalau menurut kelompok kami, tampilan website dari Unimal sendiri, Web Unimal sendiri itu kurang menarik. Kurang menarik di sini dalam artian kurang terorganisir dibanding dengan website dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari universitas lain, seperti itu. Nah, di sini di layar bisa dilihat ya tampilannya. Tampilan awalnya ada di gambar 1, kemudian ada beritanya di gambar 3, dan ada gambar 2. Baik, kemudian ada fitur layanan. Di situ ada fitur layanan. Kalau kita klik fitur layanan di gambar 1, akan muncul seperti gambar 2, tampilan fitur layanannya. Seperti itu. Nah, tapi ketika kita klik, tidak ada informasi yang kita dapat, gitu Pak, di situ. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan punyanya, saya mengambil contoh di sini, tampilan websitenya UNAN, Universitas Andalas. Kalau kita lihat di sini tampilan website dari Universitas Andalas itu lebih informatif ya, lebih informatif. Ada beberapa pilihannya di sini. Kemudian ada informasi yang up to date. Kemudian ada tampilan infografis dan juga alamat kantor serta telepon email yang bisa dihubungi. Begitu Pak. Kemudian yang selanjutnya ada data. Kalau menurut saya yang kurang dari tampilan itu adalah data. Jadi, sebelumnya tadi di tampilan fitur layanan itu kan ada akademik, kemahasiswaan, dan alumni. Karena di situ tidak ada, jadi mungkin nyambung ke data ya. Data menurut saya dari pengalaman kami yang sudah bekerja beberapa bulan di kampus, data sendiri kurang organisir gitu, kurang diinventarisir data-data itu. Jadi mungkin menyebabkan tampilan dari layanan tersebut kurang informatif, seperti itu. Dan evaluasi dari kami, tampilan website itu harus dibuat lebih menarik, karena saat ini kan zamannya digital, jadi semua info bisa kita dapatkan melalui sosial media juga website dari instansi tersebut. Kemudian harus lebih informasinya harus lebih up to date. Jadi dengan melalui inventarisir data, kemudian mengorganisir data, kemudian juga disinkronisasi, datanya bisa menjadi sebuah fakta. Jadi bukan cuma opini aja gitu. Karena data itu sendiri cukup penting. Data itu bagian dari solusi. Seperti itu. Mantap sekali pemaparan dari Ibu Novi ya, karena data itu merupakan fakta Ibu ya, yang dapat kita gunakan banyak fungsinya Ibu ya.
Oke, kemudian pemateri yang kedua, ya ini mengenai e-learning yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Maliko Saleh. Kita persilakan kepada Bapak Sariulis Terfiadi. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Julvan. Sebagaimana kita lihat di tampilannya, di sini ada dua tampilan. Yang pertama tampilan e-learning, yang kedua adalah tampilan portal yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi permasalahannya di sini adalah di mana antara e-learning dan portal dosen di sini tidak ada sinkronisasi. Artinya contoh misalnya di gambar yang kedua ini, inilah mata kuliah yang diampu oleh dosen. Di sini saya ambil kasus saya sendiri, ada 4 mata kuliah. Namun ketika saya buka e-learningnya, itu semua mata kuliah yang saya ajarkan itu tidak ada tampilannya di e-learning, sehingga ini jadi satu problem juga. Jadi ini perlunya sinkronisasi. Di sini belum ada sinkronisasi antara portal dengan e-learning. Adapun terus permasalahan yang kedua atau isu yang kedua di sini adalah low bandwidth-nya itu sangat rendah. Artinya ketika para dosen ataupun para mahasiswa mengakses e-learning, itu akan terjadi sistemnya terjadi down system. Artinya perlu di sini perlu ada peningkatan akses ataupun bandwidth-nya. Terus yang ketiga, mungkin penggunaan e-learning karena masih banyak kelemahan-kelemahan yang ada di sistem e-learning, sehingga mungkin banyak para dosen tidak mau menggunakan e-learning. Ini juga menjadi sebuah problem. Jadi menurut saya yang perlu dievaluasi ataupun yang solusinya adalah bagaimana pihak di sini, pihak yang menyediakan, katakanlah misalnya di sini Puskom, itu harus menyediakan kecepatan akses sistem itu harus ditingkatkan, serta mungkin ada penambahan fitur-fiturnya. Terus yang kedua, perlu adanya sinkronisasi antara web portal dengan web e-learning. Terus yang ketiga, solusinya adalah perlu adanya sosialisasi e-learning kepada seluruh para dosen, sehingga ini lebih efektif dan efisien untuk sistem pengajarannya. Saya kira demikian Pak Julvan dari saya. Terima kasih. Baik, mantap sekali ya solusinya Bapak Sariulis. Semoga ini kita bisa terapkan nanti ya ke depannya. Ya, Oke, yang ketiga ada Bapak Muhammad Hafiz yang akan membahas tentang presensi dosen dan juga presensi mahasiswa. Silahkan Bapak Muhammad Hafiz. Baik, terima kasih Pak Zulfan. Jadi saya akan coba memaparkan terkait dengan presensi yang ada pada perkuliahan ya dosen dan mahasiswa di Unimal hari ini. Nah, yang ada ketika kita mau memulai perkuliahan, kita hari ini memakai hard copy gitu ya atau paper. Nah, ini saya pikir sangat sudah tidak efektif ketika di zaman 4.0 gitu ya, 4.0. Kenapa kita harus menulis manual, kemudian semuanya harus ada tanda tangan, dan dengan tanda tangan yang harus kita jumpai lagi kajur begitu ya, dosen pamong dan sebagainya. Dan mahasiswa juga harus tanda tangannya manual. Nah, ketika ini terus berlangsung, ini saya pikir tidak hemat pertama kertas gitu ya, kedua tidak hemat waktu, tidak efisien dan tidak efektif. Maka solusi yang kita tawarkan ya dalam presensi untuk perkuliahan ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maliko Saleh yaitu boleh lanjut. Nah, yaitu mengubah gitu ya, mengubah sistem presensi ini dengan digital online. Nah, agar praktis dan efisien serta hemat kertas ya, hemat kertas. Nah, ini contoh gitu ya, ada di satu kampus di Sumatera Utara. Sekarang sistemnya adalah semua presensinya online gitu ya. Kita dikasih mata kuliah, kemudian mata kuliah kita sudah teraplikasi di handphone ya, di handphone kita sudah bisa absensi mahasiswa ketika masuk, dan kita bisa mengisi perkuliahan kita ngapain gitu ya, kemudian materi apa yang kita bawakan untuk presensi dosennya, dan di akhir ya dia akan terrecord gitu ya atau terekam hasil presensi baik itu untuk jurnal perkuliahannya maupun absensi mahasiswanya. Mungkin boleh dilanjutkan. Nah, seperti ini contoh
ketika hasilnya. Nah, ini adalah hasil presensi melalui digital gitu ya. Kita melalui aplikasi, namun outputnya sudah bisa seperti ini. Nah, kemudian juga tanda tangannya juga sudah otomatis ya, digital. Jadi kita tidak perlu lagi menemui kajur untuk verifikasi dan tidak perlu lagi menemui koordinator dan sebagainya. Dan ini sudah terekod kian dan bisa langsung diserahkan sebagai laporan perkuliahan di sistem perkuliahan Fakultas Ekonomi Universitas Maluku Saleh. Nah, saya pikir ini solusi dan harus berubah gitu ya, sistem presensi di Fakultas Ekonomi. Terima kasih, saya kembalikan. Iya, terima kasih Pak Hafiz. Bapak Hafiz ini sepertinya aktivis global warming ya, karena sangat peduli terhadap kertas ya. Oke, Iya, baik. green economy, Pak. Sekian, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Novi tadi sudah memaparkan bahwa fakta itu sangat penting dan informasi-informasi itu ya harus tersedia di website ya. Karena itu merupakan bagian daripada pelayanan publik dalam bentuk digital. Dan kemudian Bapak Sarulis mengatakan tadi bahwa data itu juga harus sinkron, ya kan? Kemudian kita harus punya bandwidth yang tinggi ya, jangan low bandwidth ya seperti sekarang ini. Semoga kita dapat mengatasi solusi ini ya, memberikan solusi ini. Kemudian ada Bapak Muhammad Hafiz yang peduli tadi pada lingkungan ya. Maksudnya kita harus presensinya itu harus digital dan mahasiswa dapat mengakses presensi digital ini juga. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.